Meiosis 1. Meiosis 1 itu terdiri dari 4 tahap, yaitu profase 1, metafase 1, anafase 1, serta telofase 1. Pada awal meiosis 1, nukleus tersebut membesar sehingga penyerapan air dari sitoplasma oleh inti tersebut mencapai 3 kali lipat. Masuk ke bab profase 1. Tahap profase 1 pada pembelahan meiosis tersebut memiliki waktu yang lebih lama serta lebih kompleks bila dibandingkan dengan tahap profase pada pembelahan mitosis. Kemudian kita akan masuk ke bab leptonema. Leptonema atau leptoten adalah sebuah tahapan terjadinya penggandaan kromosom tersebut menjadi kromatid kembar, ya, atau sister chromatids. Nah, akan tetapi di dalam pengamatan mikroskop bentuknya itu masih seperti benang-benang tunggal tipis yang memanjang, ya. Akan terlihat benang-benang halus pada bagian inti sel, kemudian mulai terbentuk kromosom. Kita masuk ke bab zigonema. Zigonema atau zigoten adalah tahapan terjadinya tiap kromosom homolog itu berpasangan dan membentuk struktur bivalen yang dinamakan dengan sinapsis. Nah, tiap-tiap kromosom tersebut itu mengalami penggandaan menjadi 2 kromatid kembar, yang mana tiap bivalen tersebut terdapat 4 kromatid kembar. Kompleks 4 kromatid tersebut itu disebut dengan sebutan tetrat. Nah, jadi ada tahapan, ya. Tahapannya itu yang pertama adalah pembentukan kembaran kromosom atau geminus. Kemudian yang kedua adalah kromosom homolog yang berpasangan tersebut disebut dengan bivalen. Sedangkan untuk peristiwa berpasangannya antar kromosom homolog tersebut disebut dengan sinapsis. Masuk ke bab pakinema. Pakinema atau pakiten adalah suatu tahapan terjadinya suatu penampakan visual untuk pertama kalinya struktur tetrat. Tahapan tersebut juga mulai terjadi pindah silang atau crossing over. Nah, adalah suatu pertukaran materi genetik antara kromatid paternal dengan kromatid maternal. Lebih singkatnya, pada tahap ini geminus, ya, atau kembaran kromosom tersebut terbentuk dengan secara sempurna. Masuk ke bab diplonema. Diplonema atau diploten adalah tahapan terjadinya penampakan dengan secara visual tempat terjadinya pindah silang yang disebut dengan kiasma. Ya, kalau jamak itu namanya kiasmata. Nah, ada beberapa tahapan yang terjadi. Yang pertama, kromosom tersebut membelah membujur sehingga tiap-tiap kelompok sinapsis ini terbentuk 4 kromatid serta letaknya itu saling menjauh. Akan tetapi, pada titik-titik tertentu masih terdapat suatu hubungan yang disebut dengan kiasma. Adanya kiasma tersebut akan memungkinkan terjadinya pindah silang atau crossing over. Kemudian yang kedua, pasangan kromosom homolog ini memisahkan diri. Masuk ke bab diakinesis. Pada tahap ini terjadi beberapa hal, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya suatu perpindahan kiasma, yaitu bergeser ke ujung kromosom. Yang kedua, tiap kromatid anggota tetrat tersebut semakin pendek, menebal, dan juga bergerak ke arah bidang ekuator sel. Nukleus serta membran nukleus itu menghilang. Yang ketiga, mikrotubulus atau benang spindel yang keluar dari sentriol tersebut semakin memanjang serta juga menempel pada kinetokor. Masuk ke bab metafase 1. Di bawah ini adalah tahapan yang terjadi pada metafase 1, diantaranya yang pertama, dinding inti serta nukleolus atau anak inti tersebut menghilang. Yang kedua, terbentuk benang-benang spindel.
Yang ketiga, kromosom homolog atau G- tersebut bergerak ke bidang ekuator dengan sentromernya mengarah ke kutub. Masuk ke bab anafase 1. Pada tahap ini, kromosom homolog tersebut berpisah, kemudian bergerak ke kutub berlawanan, itu tanpa pemisahan sentromer. Masuk ke bab telofase 1. Nah, jadi ada tahapan yang terjadi pada telofase 1, diantaranya adalah yang pertama, retikulum endoplasma tersebut membentuk membran inti pada sekitar kelompok kromosom yang sudah sampai di kutub pembelahan. Yang kedua, membran inti serta anak inti atau nukleolus itu kembali terbentuk. Yang ketiga, pembentukan membran plasma tersebut untuk memisahkan sel anakan. Dan yang keempat, terbentuk 2 sel anakan yang haploid atau N.